Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Sastra Junita SOSI, penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saya hadir di sini di hadapan Bapak Ibu semuanya membawa sebuah inovasi baru yang lahir dari rasa cinta saya terhadap Al-Quran dan kepedulian saya terhadap lansia. Inovasi ini saya beri judul Penerapan Pola Sepuh-Sepuh dengan Metode Mutlaki, Strategi Efektif untuk Meningkatkan Kualitas Bacaan Al-Quran Lansia di Kecamatan Situjuh Limonagari. Sebagai seorang penyuluh agama Islam, saya melihat, saya mendengar kondisi bacaan Al-Quran lansia di Kecamatan Situjuh Limonagari. Ada yang bisa membaca Al-Quran tapi belum sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Kemudian ada yang masih terbata-bata, bahkan ada yang tidak bisa sama sekali. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Maksud tartil di sini adalah kita disuruh untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, makhraj yang betul, gunnah, kemudian panjang pendeknya yang sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Nah, melihat hal tersebut, saya bergerak untuk mendirikan kelompok binaan. Ada Halaqah Darul Quran, saya mendirikan Majelis Taklim Khadijah, dan saya mendirikan Majelis Taklim Nurul Hikmah. Nah, jumlah lansia yang mengikuti program ini, jika ditotalkan semuanya ada sebanyak 75 orang. Dari 3 kelompok binaan yang saya buat tadi, yang saya dirikan tadi, ada sebanyak 75 orang. 75 orang itu saya bagi kepada 2 kategori. Yang pertama kategori pemula. Kategori pemula itu adalah lansia yang belum mampu membaca Al-Quran, hanya mengenal huruf saja. Dan ini ada sebanyak 10 orang. Kemudian kategori lanjutan. Kategori lanjutan ini adalah lansia yang sudah mampu membaca Al-Quran namun belum sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Ada sebanyak 65 orang. Nah, untuk memberikan program tahsin bagi kelompok binaan yang saya dirikan tadi, saya berinovasi membuat sebuah pola dengan nama Pola Sepuh-Sepuh dengan Metode Mutlaki. Pola Sepuh-Sepuh ini adalah 10 kali pertemuan, 10 materi. Insya Allah lansia sudah bisa membaca Al-Quran. Kalau bagi pemula itu walaupun terbata-bata tapi benar. Tapi kalau untuk lanjutan, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran dengan sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Nah, materi yang saya susun dari pertemuan pertama sampai pertemuan 10, materi itu diberikan di 1 jam awal pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus, sembari memperbaiki kesalahan yang terjadi pada bacaan Al-Quran lansia. Namun, kesalahan yang diperbaiki hanya fokus kepada materi yang sudah diberikan saja. Seperti contoh, materi yang baru diberikan hanya materi makharijul huruf atau sifatul huruf. Maka kesalahan yang diperbaiki hanya mengenai makhraj dan sifat saja. Bagaimana kesalahan lain? Itu akan dikoreksi ketika materi tersebut sudah diberikan. Begitu. Nah,
Kemudian materi itu saya sajikan dengan menggunakan metode talaki, sebuah metode yang menekankan kepada pembelajaran langsung dari guru, saya sebagai guru, kemudian lansia sebagai murid, dengan simak dan tiru. Disimaknya, kemudian ditirunya. Kemudian kita lakukan pengulangan dengan menggunakan metode Mutkin. Nah, untuk pengulangan ini, saya setiap memberikan materi selalu merekam video yang materi yang saya berikan. Materi itu nanti yang akan saya share saya bagikan di grup kelompok binaan. Jadi pertemuan itu diadakan 1 kali dalam seminggu. Sebelum pertemuan mendatang, lansia bisa mendengarkan, mengulang-ulang materi yang saya share di grup WA tadi. Nah, untuk pertemuan mendatang, saya akan menguatkan dulu materi yang pertemuan sebelumnya sebelum melanjutkan kepada materi selanjutnya. Jadi sesuai dengan prinsip Mutkin yang merupakan latihan pengulangan, jadi walaupun materi tersebut sudah selesai dalam 10 materi tadi sudah selesai dalam 10 kali pertemuan, sesuai dengan prinsip Mutkin yang merupakan pengulangan dan penguatan, materi tersebut akan tetap diulang-ulang sampai lansia benar-benar fasih. Nah, semua materi tadi, 10 materi tadi, saya susun dalam sebuah modul pembelajaran. Gitu. Hasil yang didapatkan, hasil dari kegiatan ini terjadinya peningkatan kemampuan. Untuk kategori pemula, dari 10 peserta tadi, alhamdulillah 9 orang sudah mampu membaca Al-Quran. Kemudian untuk kategori lanjutan, dari 65 peserta, 55 orang menunjukkan peningkatan dalam penguasaan tajwid, terutama dalam hukum mad dan sukun. Jika kita persenkan untuk kategori pemula, alhamdulillah berhasil 90%. Untuk kategori lanjutan, alhamdulillah berhasil 85%. Dan pada tahun 2023, Majelis Taklim Nurul Hikmah mengadakan khatam Al-Quran lansia sebagai bentuk rasa syukur mereka karena sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dari pemaparan saya tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa penerapan pola sepuh-sepuh dengan metode mutlaki terbukti efektif dalam meningkatkan bacaan Al-Quran lansia, baik bagi kalangan pemula maupun lanjutan. Karena masih ada waktu, saya mohon izin dan membantuannya kepada abang operator untuk memutarkan video, contoh video bahan ajar. Bisa, Bang? Iya, judulnya video pembelajaran. Saya, Bang. Sembari menunggu video pembelajaran. Nah, ini video. Jadi kita menggunakan kultural lokal, Bu, karena kami berasal dari Minang, menggunakan bahasa Minang untuk pengajaran. Jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini materi tentang tasydid. Ini salah satu sampel contoh materi yang saya rekam, kemudian saya sebarkan. Nah, terus selanjutnya next, Bang, kondisi bacaan Al-Quran lansia. Membantu tadi, Bang. Kondisi Al-Quran lansia di awal pertemuan dan setelah. Nah, masih banyak terjadi kesalahan. Di awal-awal pertemuan, Bapak Ibu Dewan Juri, itu 35 orang satu kelompok itu 2,5 jam masih setengah, separuh. Ini setelah diajarkan. Mohon maaf
maaf Ibu, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Dewan Juri. Jika kebaikan datangnya dari Allah, adapun kesalahan itu murni karena keterbatasan saya sendiri. Saya, Sastra Yudita, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Profesor Rian untuk menyampaikan tanggapan. Terima kasih Pak Dr. Muid. Ini luar biasa ya Ibu Sastra ya. Sudah biasa ikut MTQ rupanya. Insya Allah Bu. Oke. Ini ada yang menarik ya dari metode mutlaki yang tadi disampaikan. Jadi metode mutlaki ini yang digagas oleh Ibu Sastra. Iya Bu. Oke. Nah, ada masalah misalnya kalau saya menikah sama orang Sunda misalnya. Kalau Padang mungkin nggak ada masalah dengan lahjah ya. Tapi kalau di Sunda itu misalnya ini terkait dengan kefasihan. Iya Bu. Misalnya sulit mengucap fa itu jadi pak. Atau kalau di Jawa itu ain jadi ngak. Iya. Ya, ada teman-teman dari Jawa nggak di sini? Agak susah ya bilang ain tapi jadi ngak gitu ya. Ngalamin gitu. Terus atau misalnya kalau di Sunda itu misalnya huruf da itu azan jadinya adan. Susah banget dibilang. Udah azan, adan bilangnya. Nah, bagaimana metode mutlaki ini untuk mengatasi problem kefasihan yang tadi berbasis dengan budaya sebuah daerah? Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kebetulan karena saya masih mengajar untuk orang Minang, jadi untuk kesulitan seperti itu belum ditemukan untuk di daerah saya. Jadi kalau untuk solusi seperti itu bisa kita dengan mengajarkan, memperlihatkan langsung bentuk mulut kita ketika membaca ja. Jadi kebanyakan orang membaca huruf, kalau orang Jawa biasanya ja gitu ya Bu ya, ja. Kalau sebenarnya membaca ja itu tidak medok, dia sebenarnya agak lengket ke atas, ya begitu. Jadi kalau diulang-ulang sesuai dengan prinsip mungkin tadi Bu, diulang-ulang, sesuatu yang diulang-ulang itu kan akan selalu ada peningkatan, ada perubahan. Dan saya mendengar banyak sekali qori atau qori'ah yang berasal dari Jawa, mungkin karena mereka selalu mengulang-ulang. Alhamdulillah bacaan yang Ibu khawatirkan tadi alhamdulillah tidak terdengar sekali gitu Bu. Jadi mungkin dengan betul-betul melihat, memperhatikan makharijul huruf, kemudian sifatul huruf. Karena penyebutan asas huruf Al-Quran itu lebih kepada makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi nanti kalau sudah bisa, dilatih terus Bu. Insya Allah pasti bisa Bu. Yakin, insya Allah Bu. Sama-sama Bu. Cukup, makasih. Boleh ditutup dengan nyanyian dulu Bu? Oh udah, nggak apa-apa.